Oke, setelah kita menyaksikan Boruto episode 212 kemarin itu, kita akhirnya benar-benar diperlihatkan nih bagaimana reaksi Nana Daime yang terkejut melihat orang bernama Kashin Koji itu. Bahkan Naruto mengatakan seperti ini. Jadi ini ya orang yang disebut Konohamaru bernama Kashin Koji dan pengguna Rasengan di luar Konoha itu. Ini akan tambah menarik lagi nih setelah kita mengetahui keadaan dalam chapternya sendiri, karena untuk selanjutnya adalah aksi pertempuran Kashin Koji melawan Jigen Kara. Dan kemarin di endingnya itu kita melihat bagaimana Jigen berhasil menusuk Kashin Koji. Namun tunggu dulu nih, itu semua hanyalah sebuah Kage Bunshin karena Kashin Koji sendiri itu mengungkapkan kebenaran misinya yang sesungguhnya. Dia mengatakan seperti ini. Ini sangat sederhana Jigen, misiku adalah melenyapkanmu, dan dari sini kita akan menyaksikan identitas diri itu akan terbuka. Serta Amado menjelaskan bagaimana konsep Otsutsuki dan karma itu akan mulai bekerja juga. Nah, jadi dari sini adalah sekalian breakdown panjang di 213 dari Boruto episode selanjutnya. Oke, kita mulai breakdown dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai poin-poin penting dalam episode 212 serta yang akan terjadi dalam Boruto 213 identitas diri. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, ceritanya ini ternyata tidak benar-benar mengadaptasi chapter 45-an. Karena kita tahu nih, saat ini pun endingnya itu hanya memperlihatkan bagaimana Kashin Koji yang menipu Jigen menggunakan Kage Bunshin sendiri. Sementara Amado sendiri masih diikat dan baru akan mencoba berbicara mengenai misteri yang sesungguhnya tentang Jigen serta apa yang ia ketahui tentang Kara sendiri. Tapi di sini nanti juga akan mengadaptasi dalam chapter 46. Nah, sebelum kita lanjut ke breakdown episode selanjutnya, kita berikan momen-momen penting di antara episode 212 ini guys. Pertama adalah misteri tentang cyborg itu. Nah, Kashin Koji melepas Amado pergi dengan kataknya itu, ia menganalisa dirinya sendiri setelah ia melihat Delta dengan seperti ini. Aku curiga bahwa aku juga telah diprogram seperti halnya Delta. Nah, ini menarik sih, karena kalau dilihat dalam chapternya sampai sekarang ini belum ada momen di mana Amado ini terlihat memanfaatkan Kashin Koji secara licik. Yang kedua adalah Moegi Kazamatsuri. Nah, salah satu hal yang menarik perhatian kita di sini adalah saat Amado mengetahui nama Moegi Kazamatsuri. Bahkan karena hal inilah Moegi sendiri itu memberikan kesan dan ingin membuatnya tetap dia menggunakan teknik Dotonnya itu. Nah, di sini Moegi juga terlihat cukup kompeten nih sebagai karakter yang belum tahu kedepannya akan seperti apa. Nah, yang ketiga adalah tentang Amado. Saat dimana Amado ingin masuk ke Konoha, ia mendapati sedikit masalah tuh saat mencoba menarik perhatian dan memanfaatkan Shikadai. Namun di sini Amado pada akhirnya memang belum membicarakan semua informasi yang dia punya, tapi dia bisa ke depan nanti Amado akan mengungkapkan kebenaran itu. Dan poin yang keempat serta yang terakhir ini adalah tentang Kashin Koji. Koji yang diperlihatkan menemui Jigen dan membuat kita terkejut di sini saat negosiasi mereka berdua itu tidak mulus. Jigen langsung menusuknya dengan tongkat panjang hitam tersebut. Namun Koji ternyata juga sudah merencanakan semua hal dengan matang untuk mengantisipasi kegilaan dari Jigen sendiri. Nah, itulah kenapa nih ia menggunakan teknik Kage Bunshin. Sampai pada akhirnya nih Jigen itu menusuknya dengan tongkat tersebut dan poin-poin pentingnya itu berakhir di sini dalam adaptasi chapter kemarin di Boruto 212. Karena kita akan benar-benar menyaksikan pertempuran abad ini dalam dunia shinobi sendiri, khususnya Jigen serta Kashin Koji. Nah, kita akan langsung masuk ke episode terbaru 213 nanti. Sinopsis dari episode kedepannya nanti sudah diketahui pula dan dimana berbunyi seperti ini. Shikamaru, Naruto dan yang lainnya mendengarkan informasi dari Amado dengan imbalan memberinya status pengungsi desa Konagakure sendiri. Nah, di sini Amado mengumumkan bahwa dia dan Kashin Koji bersekongkol satu sama lain untuk menipu Jigen. Bahkan Amado kemudian memberitahu mereka tentang bentuk asli dari Jigen sendiri. Dia sebenarnya adalah seorang Otsutsuki Ishiki yang datang ke bumi pada waktu lalu bersama dengan Kaguya. Dan setelah itu Amado mulai berkata tentang detail di mana karma sendiri yang sesuatu telah menimpa Boruto dan Kawaki itu. Nah, oke, sinopsisnya itu seperti ini. Dan di sini kita akan berikan kalian gambaran jalan cerita nih ke depannya berdasarkan chapter selanjutnya. Tapi tetap disclaimer on ya, kita juga belum tahu sampai adaptasi chapter mana ceritanya berhenti. Tapi di chapter 46 ini mungkin sampai akhir cerita atau mungkin di pertengahan pula.
Nah, ceritanya itu dimulai dari sini. Setelah Amado merasakan sesuatu dan dia ingin memperlihatkan sesuatu kepada para petinggi Konoha ini, lalu Amado berkata seperti ini, "Maaf Shikamaru, tolong taruh kacamataku di sudut meja dan arahkan ke dinding. Jangan khawatir, aku benar-benar ingin negosiasi ini berjalan dengan lancar, jadi cepatlah lakukan yang kukatakan." Lalu Shikamaru dengan kesal akhirnya melakukannya itu, dan ini juga udah diperlihatkan di episode kemarin. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu, suara detap kaki itu dan suara dari Jigen yang menyambut. "Lama tak jumpa, Kashin Koji. Bagaimana dengan misimu?" Nah, lalu Koji mencoba menjawabnya, "Itu masih dalam pekerjaan yang mulia Jigen, bahkan sampai saat kita berbicara sekarang ini." Dan di sini Jigen mulai membalasnya, "Duduklah, berikanlah laporanmu." Nah, di sini di markas Kara itu Jigen bercengkrama dengan Kashin Koji nih. Mereka berkata seperti ini, "Aku tak lihat Kawaki bersamamu. Tak pernah ku dengar kau kembali dengan tangan kosong seperti ini, Kashin Koji." Lalu Koji meresponnya nih, "Dia telah tertangkap oleh Konoha dan sedang diawasi oleh Hokage. Sebuah situasi yang sayangnya tak bisa aku campuri, jadi aku milih untuk mengawasinya dari jauh. Dan kau dengar Jigen, sejujurnya aku tak percaya dengan mataku sendiri. Saat kau tiba-tiba muncul di depan Kawaki, kau sendiri menugaskanku untuk mengambil Kawaki, tapi kau menyembunyikan alasan kalau kau sendiri bisa mengambilnya kapanpun juga. Aku di sini ingin mendengar darimu sendiri apa alasan semua hal itu." Nah, ini semakin menarik lagi nih. Jigen kemudian berkata seperti ini, "Apa itu aneh? Aku mintamu untuk mengambil barang yang bisa aku ambil kapanpun aku tahu. Menurutku situasi saat ini semua berakar dari jatuhnya pesawat yang menjadi penyebab utama kaburnya Kawaki. Dengar Kashin Koji, pertama itu bukanlah karena kecelakaan. Seseorang telah menyerang pesawat itu dan sengaja membuatnya terjatuh dan memasukkan semua kecelakaannya ini." "Aku baru tahu seperti itu. Dari mana kau dengar cerita seperti itu, Jigen?" Nah, dia langsung menyautnya nih, "Jangan pura-pura bodoh, Kashin Koji. Ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk lupakan semua sandiwara ini." Jigen kembali berkata nih, "Aku ingin kau tahu, Koji, aku tak punya niat untuk menegurmu karena telah membiarkan Kawaki itu kabur. Malahan saat ini aku ingin tahu apa motifmu sebenarnya, baik dirimu dan juga Amado sialan itu. Demi apa kau menentangku sampai saat ini? Dan aku lebih tertarik dengan semua hal ini, Kashin Koji. Aku mengira semua di sini setuju dengan mendapatkan buah cakra. Jadi apa yang akan kau dapat dengan menghancurkan rencana itu, Koji?" Nah, lalu Kashin Koji membalasnya, "Kau pura-pura bersikap tenang, tapi sebenarnya kau tidak bisa menyembunyikan nafas tersengalmu itu kan, Jigen." Dan boom, pertempuran dimulai dan Jigen itu menusuk Kashin Koji dari belakang. Nah, Jigen berkata di hadapan Kashin Koji yang kesakitan itu, "Aku tak akan langsung membunuhmu, Koji. Katakan semuanya terlebih dahulu." Lalu tiba-tiba itu adalah kaki Bunshin dan Kashin Koji muncul di belakang Jigen. Dia mengatakan seperti ini, "Motifku ini sederhana. Aku tak tertarik dengan buah cakra, dan sedari awal aku diciptakan untuk membunuhmu, Jigen." Dan kemarin ini sudah ada di endingnya di episode 212, dan dari sinilah kisah terbarunya akan dimulai. Tapi tunggu dulu nih, di sini karena momen itu akan kembali lagi ke Amado, percakapan itu akan lebih menarik lagi karena akan membuka tentang Baba Akatsuki. "Sekarang katakan informasimu itu, bahkan sebagian saja tidak apa-apa. Diterima atau tidak, permintaan perlindunganmu itu akan datang setelahnya." Nah, Amado itu lalu meresponnya, "Kau sungguh berani ya, Tuan Hokage. Apa kau ingin Shikade tewas?" Nah, lalu Naruto meresponnya dengan cepat, "Kau tak akan melakukan hal semacam itu. Tidak mungkin, karena jika kau melakukannya, kita akan membatalkan negosiasi ini dan kau akan mati. Kurasa kau tak akan mau jadi seperti itu kan, Amado?" Nah, lalu Amado itu menjawabnya lagi nih, "Aku tak punya tempat lain untuk kutuju jika Konoha menolakku. Walaupun aku berhasil pergi dari sini, aku juga tidak akan bisa kabur dari Jigen. Jadi aku akan tetap mati. Kau harus menerima permintaanku apapun yang terjadi." Nah, tetapi di sini negosiasi itu belum dimulai karena Naruto masih ingin mendengar cerita Amado dahulu, dan dia menambahkan nih, "Jangan khawatir, aku tak akan mencurangimu seperti mengkhianatimu setelah kau berbicara. Aku berjanji atas nama seorang Hokage." Dan dari sinilah Amado mulai percaya kepada para petinggi Konoha ini. Dia berkata seperti ini, "Kau mungkin sudah tahu ini kan, tapi Jigen, dia itu adalah seorang Otsutsuki." Semua orang syok mendengar saat itu, bahkan Sasuke yang sudah berada di antara mereka. Nah, Amado menambahkan nih, atau lebih tepatnya, dia menjadi seorang Otsutsuki. Dia aslinya adalah manusia seperti kita ini. Semua orang terkejut termasuk Kawaki sendiri pada saat itu mendengar apa yang diceritakan oleh Amado. Biar ku jelaskan kepada kalian dulu, siapa dan apa sebenarnya Otsutsuki itu. Mereka adalah pendatang dari planet lain dan sederhananya mereka adalah alien parasit. Dan ini mungkin terlalu sederhana, tapi untuk saat ini itu cukup. Kalian dengar, mereka ini punya satu tujuan, yaitu adalah memakan semua kehidupan di planet ini. Dan itulah satu-satunya alasan kenapa mereka datang lalu pergi mencari planet lain. Semua orang syok mendengarkan semua penjelasan Amado, bahkan Naruto sendiri mengatakan seperti ini, "Apa maksudmu dengan memakan semua kehidupan di planet ini, Amado?"
Maksudku, bagaimana mereka melakukannya? Nah, di sini Amado menjawabnya dengan sangat singkat. Dia mengatakan seperti ini, dengan terus bercocok tanam tanpa batas yang menyebalkan. Mereka ini menanam pohon suci di tanah, dan ini adalah sebuah pohon yang sangat besar. Akarnya tumbuh sangat dalam dan mencapai ke setiap sudut di planet ini, seperti lumut di kamar mandimu. Dan pohon ini pula yang menyerap cakra dari seluruh kehidupan di atas planet ini. Semua orang akan mati secara alamiah, dan itu seperti nyamuk raksasa yang menghisap semua darah di tubuhmu itu. Semua kehidupan akan berakhir tanpa satupun pengecualiannya. Lalu mereka yang shock itu bertanya lagi nih, apa yang akan terjadi selanjutnya? Karena apa yang akan terjadi selanjutnya setelah pohon itu selesai menyerap semuanya, pohon itu akan berbuah. Ya, buah cakra. Nah, Sasuke mengatakan seperti ini, buah cakra? Begitu kata Sasuke. Ya, ini benar sih, adalah buah cakra. Buah cakra yang mana gumpalan energi dan informasi genetik yang sangat besar itu. Otsutsuki akan terus mengupdate diri mereka dengan cara memakannya, dan itulah cara spesies mereka terus berevolusi dan jauh bertambah kuat. Nah, lalu Amado menjelaskan lagi seperti ini, Uchiha Sasuke, apa kau sudah pernah ke sana, ke tempat itu? Tak perlu pura-pura bodoh Sasuke, kau pasti sudah mengetahui titik koordinatnya itu dari data pesawat. Tempat itu yang hanya bisa dicapai dengan ninjutsu ruang dan waktu. Lalu Sasuke yang cerdas itu berkata seperti ini, jangan bilang kau, ya akulah yang menanamkannya di sana, sedemikian rupa supaya kalian mudah menemukannya. Aku ingin kau tahu soal dia terlebih dahulu Sasuke. Dan di sini dia menambahkan lagi, Otsutsuki itu bentuk tanduknya sama, tapi itu bukanlah Jigen. Jadi siapa dia? Nah, lalu Amado tuh membalasnya nih, tunggu dulu, ini ada urutannya, karena ini adalah cerita yang rumit. Mari kita lakukan satu persatu. Kau ingat Sasuke, jika kau pergi ke sana, kau pasti akan melihat kalau Jigen itu memiliki ekor 10, dan itu adalah spesies yang berbeda dari yang pernah kau lawan dahulu. Sayangnya aku sendiri tak tahu yang ini berasal dari mana, tapi Otsutsuki selalu memakai ekor 10 saat mereka menyerang ke sebuah planet, karena dia itu adalah ekor 10 atau yang kita sebut sebagai Jubi. Dan itulah yang menjadi cikal bakal dari pohon suci ini. Ekor 10 adalah bibitnya. Pertama, mereka menanam ekor 10 itu ke tanah, kemudian dia akan tumbuh menjadi pohon suci dan memakan seluruh planet ini. Lalu pada akhirnya itu akan membuahkan buah cakra. Dan setelah mereka memanen buah itu, mereka tak akan butuh lagi planet tersebut. Kemudian mereka akan berpindah ke planet lain dan mengulangi proses yang sama lagi. Dan itulah kebenaran tentang Otsutsuki. Nah, di sini Naruto mencoba menyautnya nih, kau bilang beberapa hal yang menggangguku, tapi pokoknya sekarang Jigen yang mencoba melakukan hal ini pada planet kita, bahkan di saat kita sedang berbicara seperti ini sekarang. Nah, lalu Sasuke meresponnya dengan cepat, tidak, kurasa tidak seperti itu Naruto. Itu adalah siapapun yang menempatkan karma pada Jigen adalah penyebabnya, dan aku yakin akan semua hal ini. Dan aku yakin akan semua hal ini. Sasuke kembali melanjutkan nih, Amado, kau bilang Jigen dahulu adalah manusia biasa. Dia menjadi seorang Otsutsuki karena karma, bukan? Nah, di sini lalu Amado itu langsung meresponnya, kau tajam seperti biasanya ya Uchiha Sasuke. Tebakanmu itu sangat benar. Kalian dengar, yang kukatakan itu semua tadi hanyalah permulaan. Bagian terpentingnya dimulai dari sini. Dan mulai dari sini, Shin akan masuk kembali ke mode pertempuran Kashin Koji versus Jigen itu. Tapi kalau dari adaptasi chapternya itu adalah 46 dan berbunyi seperti ini dalam adaptasi identitas diri. Mereka mengatakan seperti ini, Koji, kau diciptakan untuk membunuhku. Begitu kata Jigen, dan dilihat oleh para petinggi Konoha sendiri nih, bahkan Nanademe itu bingung, bukannya mereka berdua anggota Kara, tapi kenapa mereka saling bertikai? Nah, di sini Amado mengatakan, Koji dan aku adalah sama-sama menyamar menjadi anggota dan motif kami sebenarnya adalah untuk membunuhnya. Kalian tahu, Jigen sudah jadi sangat lemah setelah pertempuran dengan kalian. Ini adalah kesempatan yang sempurna yang tak akan kami dapatkan lagi, sekarang atau tidak untuk selamanya. Dan boom, pertempuran terbesar Kashin Koji dan Jigen itu dimulai. Di sini dimulai dari Koji yang menggunakan teknik katonnya itu, di mana itu berhasil diserap oleh Jigen dengan karma, dan di sini terjadi adu kekuatan dan kecepatan antara Koji dengan Jigen. Bahkan di sini ada momen di mana Koji itu menembakkan cairan itu dan mengeluarkan katak yang menempel pada tubuh Jigen, lalu Koji meledakkannya. Semua orang di situ terkejut melihat kondisi ini, dan Nanademe melihat serta mengatakan seperti ini, cara pria bertopeng ini bertarung mirip sekali dengannya. Nah, kalian tahu nggak siapa itu? Ya pasti adalah Jiraiya Sannin tentunya kan? Nah, setelah itu pertempuran terjadi lagi karena Jigen berhasil menghindari teknik api itu. Koji beberapa kali melakukan bunshinnya, memukul Jigen dari belakang, namun tiba-tiba Sukuna Hikono itu membuat Koji kewalahan dan menempatkannya pada sudut sempit tuh. Di sini sempat terjadi basa-basi nih ketika Jigen itu bilang seperti ini, sepertinya kau sungguh soal berkhianat padaku ya Koji. Kuharap kau siap untuk mati. Lalu Koji membalasnya, itu kata-kataku Jigen Dono, atau lebih tepatnya Otsutsuki Ishiki.
Nah, disinilah Naideme yang kaget mendengarkan jika itu adalah Isiki langsung diberikan informasi oleh Amado. Benar, itulah identitas asli dari Jigen, atau lebih tepatnya adalah wujud aslinya, Otsutsuki Isiki. Dia dahulu datang ke planet kita ini bersama dengan Otsutsuki Kaguya, dan lihatlah bagaimana semua orang terkejut di saat itu, termasuk mantan jenderal perang Shikamaru Nara. Nah, seperti yang dikatakan tadi, bahwa tujuan mereka adalah untuk menanam pohon suci dan memanen buah cakra itu. Tapi kemudian masalah itu muncul dan Kaguya tiba-tiba berkhianat kepada Isiki. Aku tak tahu motif Kaguya itu apa, apakah karena dendam pribadi atau menginginkan buah itu untuk dirinya sendiri. Sekarang tidak ada cara untuk mengetahuinya. Hal yang terpenting itu sudah terjadi. Dan karena lengah, Isiki itu terluka hingga hampir mati, tetapi dia berhasil mengambil alih tubuh seorang biksu muda yang kebetulan sedang lewat di sana dan selamat. Dia orang malang itu adalah Jigen. Nah, lalu di sini Sasuke itu mempertanyakannya, apakah kejadian itu saat Isiki menandai Jigen dengan karma? Otsutsuki memakai karma untuk mengambil alih tubuh orang lain, bukan? Nah, sebelum aku menjawabnya, kurasa aku ingin mendengar reaksimu, Tuan Hokage. Apakah Konoha akan memberikanku perlindungan atau tidak? Dan boleh kuingatkan, kalau aku meminta perlindungan secara resmi seperti yang tertulis di hukum negara api, kekuasaan spesialmu memberikan Hokage wewenang untuk membuat keputusan tanpa harus menunggu unsur dari para daimyo. Dan aku minta keputusan itu di atas kertas. Begitu kata Amado yang cerdas sebelum menjawab pertanyaan Sasuke. Lalu Naruto mengatakannya, baiklah, tapi urusan birokrasi harus menunggu, karena kita berdua sekarang tidak punya waktu akan hal itu. Lalu Amado mengatakan, itu bisa diterima, mendapatkan persetujuan denganmu saja sudah cukup. Namun aku tak akan melepaskan peledak dari Shikadai hingga aku memiliki bukti di atas kertas itu, karena hanya saat itulah satu-satunya jaminanku sekarang. Maaf Shikamaru, aku mengiyakannya. Lalu Shikamaru menjawabnya, tak apa, baiklah, sekarang bicaralah Amado. Tentu. Nah, inilah kebenaran soal karma di mana Amado membongkar semuanya. Dugaan Sasuke sebenarnya itu juga tidak salah, namun itu juga tidak sesederhana itu. Biar ku jelaskan dengan memakai kasus Boruto sebagai contoh. Karma diberi oleh Otsutsuki Momoshiki, lalu apa sebenarnya yang terjadi kepada Boruto? Nah, pada saat pertarungan Momoshiki mengubah dirinya menjadi sebuah data menggunakan diri dan menanamkan data itu ke dalam tubuh Boruto itu. Dan apakah kalian paham? Sederhananya karma itu adalah file cadangan dari Otsutsuki yang sangat dipadatkan. File yang dipadatkan itu perlahan-lahan mulai membuka, dan itu terus berlangsung bahkan saat itu juga. Lalu saat semua datanya sudah terbuka penuh, tubuh Boruto akan dihapus oleh data Momoshiki dan Boruto sendiri akan menghilang. Nah, semua orang terkejut termasuk Boruto yang mendengarkan itu. Dan itulah cara Otsutsuki mencapai kebangkitan kembali, begitu kata Amado. Dan sebagai seorang ayah yang panik, dia bingung dan menanyakan seperti ini, bagaimana cara aku menyelamatkannya? Bagaimana kita bisa menghentikan proses dari Boruto ini, Amado? Nah, di sini lalu Amado itu menjawabnya lagi, sejauh yang ku tahu tidak ada cara yang lain, Hokage. Walaupun kau mungkin bisa mencegah kebangkitan Momoshiki, tapi caranya adalah kalau kau mau membunuh Boruto sekarang. Lalu semua orang tambah terkejut lagi nih, dan Boruto bergumam panik pada saat itu. Aku akan menjadi seorang Momoshiki. Nah, Kawaki melihat itu menyaksikan dengan sangat serius. Lalu Sasuke menjadi penasaran lagi, dia menanyakan sesuatu seperti ini. Kita anggap saja Momoshiki itu berhasil bangkit dari tubuh Boruto. Apa yang akan terjadi pada karma di tubuh Boruto ini, Amado? Nah, di sini Amado itu menjelaskannya kembali. Dia mengatakan seperti ini. Jadi kau dengar Sasuke, ini seperti gula balok yang masukkan ke dalam teh yang pada akhirnya akan larut semuanya. Data Otsutsuki yang dibuka menyebar ke seluruh tubuh dan karma itu juga akan menghilang. Ini aneh, Otsutsuki Isiki mengambil alih tubuh Jigen, tapi dia masih memiliki karmanya. Kenapa karmanya itu tidak menghilang? Nah, ini gila guys, dimana cerdasnya Sasuke itu ketika orang tidak membayangkan dan memikirkan itu, dia bisa mengungkapkan dan menanyakan hal seperti ini. Nah, Sasuke kembali melanjutkan nih. Faktanya bahwa tubuh Jigen masih menunjukkan karma itu, artinya Isiki masih belum bangkit, bukan? Sama dengan Boruto dan Momoshiki, penjelasanmu itu tidak tepat sama sekali, Amado. Lalu Amado itu menjawabnya, sudah aku bilang ini cerita yang cukup rumit. Aku tidak main-main dengan siapapun di sini. Sasuke memang menyatakan poin yang sangat bagus, tapi ada sebuah kesalahpahaman besar. Isiki memang mengambil alih tubuh Jigen, namun itu bukan menggunakan karma seperti yang kuceritakan tadi, dan semua orang terdiam akan saat itu. Alasan ini mudah, dia itu sangat lemah dan hampir mati. Untuk bisa memberi karma itu adalah tugas yang sangat berat, dan dia tidak punya energi yang cukup untuk melakukan semua hal itu. Karena itulah Isiki memakai rencana yang terpaksa. Dia menggunakan jutsu rahasianya Sukuna Hikona untuk mengecilkan tubuhnya sendiri dan menyusup ke dalam tubuh dari Jigen melalui telinganya itu. Dan dia hidup di dalam tubuh Jigen dengan menyerap nutrisi darinya. Itu sama seperti sebuah parasit, bukan?
Dia pada akhirnya bisa mengendalikan otak Jigen, mengucapkan kata-katanya sendiri, memakai suara Jigen, menggerakkan tangan dan kakinya, dan pada akhirnya mengambil alih tubuhnya Jigen. Tapi Isiki secara fisik masih ada dalam tubuh Jigen sendiri. Isiki setelah itu memberikan karma ke tubuh Jigen untuk bangkit kembali ke dalam wujud aslinya. Namun setelah itu scene berganti lagi nih, dimana bertepatan Jigen menggunakan tanduknya itu, dan lihatlah bagaimana semua itu bekerja. Dan dia langsung siap melompat mengajar Kashin Koji. 1-2 pukulan membuat Kashin Koji ini kewalahan, meskipun pada akhirnya Koji menggunakan teknik rawa-rawa hitam itu, layaknya teknik Jiraiya dahulu. Kalian ingat nggak? Nah, Jigen terjebak di dalamnya tuh. Nah, scene berganti lagi kepada Amado nih. Naruto bertanya seperti ini, jika Jigen punya karma, kenapa Isiki tidak langsung bangkit? Lalu Amado menjawabnya, pertanyaan yang sudah kuduga. Itu karena faktor yang paling penting dalam pemberian karma adalah memilih target yang cocok, dan ini disebut juga dengan wadah tubuhnya itu. Jigen malang itu adalah kebetulan di dekat sana dan cakra Isiki terlalu besar untuknya. Tubuh Jigen tidak cocok untuk menjadi wadah dari Isiki. Dia tidak akan bisa menampung cakranya jika Isiki bangkit ke tubuh Jigen begitu saja. Dia mungkin akan mati dalam beberapa hari. Karena itu Isiki memutuskan untuk tidak bangkit melalui tubuh Jigen dan mulai menyiapkan tubuh baru, dan tubuh itu adalah Kawaki. Lalu kembali lagi nih ke pertempuran Jigen versus Koji. Inilah dimana Koji membuat segel lagi, dan kali ini Jigen dibuat terkejut karena itu adalah sebuah lingkaran ritual. Kashin Koji mengukur lingkaran itu dengan menggunakan Doton, lalu menggunakan jurus pemanggil Kuchiyose. Dan boom, itu adalah sebuah teknik api nih. Jigen bingung kenapa api itu sekarang tidak bisa ia serap, dan ia sadar setelah Koji melakukan itu. Dengar Jigen, ini bukanlah Katon. Aku memanggil api asli dari gunung berapi yang jauh di sana. Itu adalah api alami, bukan dari cakra. Kau tak bisa mengisapnya dengan karma sama sekali. Dan ending dalam chapter 46 ini berbunyi seperti ini. Kita tidak boleh membiarkannya bangkit kembali ke tubuh aslinya. Kekuatan Isiki itu sangat luar biasa besar. Jika dia kembali ke wujud aslinya, kita tidak akan bisa menghentikan dia, dan itu akan menjadi akhir bagi dunia ini. Selama ada karma, Otsutsuki itu akan bangkit kembali. Mereka adalah makhluk yang berhasil melampaui kematian, tetapi bukan berarti mustahil untuk dimusnahkan. Kalian dengar, aku akan mengajarin kalian semua cara bagaimana untuk membunuh seorang Otsutsuki. Dan ceritanya itu berakhir sampai di sini, di mana adaptasi dari Boruto episode 212 kemarin, dan kita breakdown langsung sekalian di 213 berdasarkan adaptasi chapter 46-nya berjudul Identitas Diri. Gimana menurut pendapat kalian guys? So itulah tadi pembahasan kita mengenai pertama kalinya Naruto tahu Kashin Koji, dan breakdown episode selanjutnya 213 itu Boruto Next Generation, Identitas Diri dari Kashin Koji serta Jigen. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.